biasa, Bapak Andri Wongso. Nama budaya Pak Andri, luar biasa. Ya, terima kasih pada Pak Andri yang sudah bersedia hadir di acara kita malam hari ini. Kita tahu Pak Andri adalah seorang yang sangat sibuk ya, jadwalnya sangat padat sebagai seorang motivator dan pengusaha tentunya. Bapak, kita beri waktu sekitar 45 menit juga sama dengan Bante. Bapak Ibu semua sekali lagi tepuk tangan buat Pak Andri Wongso, luar biasa. Tes. Yang saya muliakan, Bante Kemanando, Biku Sangha, Romo Onik, Pak Burham, dan seluruh hadirin semuanya, Namo Buddhaya. Dari tadi saya amati ya, ini kan seminar motivasi Dhamma. Ada 94 pendukung sponsor yang ada cuma di Medan ini. Dan saya lihat dari tadi ada beberapa kawan saya dari komunitas Kristen, dari komunitas Katolik, ada saudara kita dari Islam, menunjukkan kebersamaan beragama di Medan. Bagus sekali. Sulit, maka Medan seperti ini harus terus dilestarikan kebersamaan seperti ini. Apa kabar? Ada yang cuma gini, luar biasa, luar biasa. Mungkin bagi yang belum biasa, belum mengerti, ngapain kok luar biasa. Kalau bagi saya sudah beda. Seperti film tadi Bapak Ibu sudah jelas melihat. Saya lahir dari keluarga miskin. Sekolah cuma kelas 6 SD. Kelas 6 SD pun tidak lulus. Bagaimana bisa seperti hari ini? Bukan jatuh dari langit, bukan sekedar karma, bukan sekedar Tuhan memberi kelancaran. Tetapi berproses, berjuang, belajar berjuang, belajar berjuang, belajar berjuang, berjuang belajar sampai hari ini. Maka saya merasakan betapa pentingnya spirit. Tanpa spirit, tanpa motivasi, tanpa antusias, nasib tidak mungkin bisa dirubah. Dalam ajaran Dhamma, wirya, seperti yang Bante sampaikan tadi, wirya, semangat. Manusia tanpa semangat tidak bisa berbuat apapun. Wirya. Betapa pentingnya kata-kata wirya. Maka hari ini tema arsitek nasib. Kita adalah arsitek bagi kehidupan kita sendiri. Ke depan saya mau baik, mau buruk, mau jahat, mau nakal, depend on me, tergantung saya. Kalau saya pola pikirnya benar dan baik, semua akan baik, akan berubah. Bahwa arsitek kita yang membuat, maka semua kembali kepada pola pikir. Hoki, nasib baik dan sukses. Tolong dibantu jawab ya. Hoki, nasib dan sukses. Kata-kata ini sebelum terjadi atau sesudah terjadi baru ada kata-kata itu. Sebelum terjadi atau sesudah. Tepuk tangan dulu untuk Anda. Nasib baik, sukses, hoki. Sesudah terjadi baru disebut sukses, hoki, nasib.
Kalau sebelum terjadi nggak tahu. Hari ini kita, besok mau jadi apa nggak tahu. Ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan, ada sesuatu hasil, anggap saja hoki. Hoki muncul, kenapa kok bisa terjadi hoki? Nasib baik kenapa kok muncul? Pasti ada sebab. Hoki, nasib adalah akibat dari sebab yang dibuat. Nasib baik, hoki, sukses, ada sebab yang dibuat. Tanpa sebab yang dibuat, tidak mungkin ada hoki, ada nasib, ada sukses. Tapi ada Pak, undian nanti saya, patung Buddha saya dapat. Pasti ada sebabnya karena Anda masuk undian kartunya. Kalau Anda tidak masukkan faktor tadi, sampai mati gak akan dapat. Betul? Tepuk tangan dulu. Itu faktor. Maka jelas kita sebagai manusia, lahir sebagai manusia, ada hukum yang menguasai kehidupan kita. Bisa kita sebut sebagai hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang pasti. Bahwa kedatangan kita di kehidupan ini suatu karma baik. Bisa disebut sebagai bahasa karunia, anugerah. Yang patut kita syukuri. Hidup kalau penuh syukur, seperti yang dikatakan Bante tadi, ada rasa bahagia, ada sukses, nasib. Betapa pentingnya kanten. Tepuk tangan dulu dong. Kalau kanten muncul, sukses pun akan dinikmati, bukan malah bunuh diri. Maka setelah kita lahir di dunia ini, sebelum terjadi, itu hukum Tuhan yang menguasai. Setelah kemari, manusianya ini loh, harus jadi benar, sikap mental, cara hidup. Kita bisa lahir di dunia miskin. Naik orang miskin, susah, tidak masalah. Ada hukum yang pasti. Cita niyama dhamma, hukum kekuatan pikiran. Bija niyama dhamma, hukum karma, itu hukum Tuhan. Tidak bisa diganggu. Maka seringkali kita ketemu aneh-aneh di dunia ini. Sukses, lancar, bahagia, dan lain sebagainya, nasib jadi baik. Kok bisa mendadak muncul ya? Nah itu saya nggak ngerti itu. Pasti ada kekuatannya, kekuatan hukumnya, kekuatan hukum karma. Masa lampau tahu-tahu hari ini jadi enak, hari ini bisa lancar. Tapi kita nggak bisa pakai, kita tidak bisa memakai kekuatan itu tiap hari enak, tiap hari lancar, tiap hari nggak ada. Nah karena saya tidak mampu menggunakan kekuatan karma, kekuatan Tuhan masa lampau, saya pakai tiap hari sukses terus, tiap hari bahagia, tiap hari nasib baik, nggak ada. Maka saya pakai faktor-faktor yang lain. Faktor-faktor duniawi. Apa itu faktor duniawi? Manusianya. Semua tergantung manusianya, di samping ada hukum yang segitu besar. Kita nggak ngerti, ada karma-karma baik yang lampau kita, tak membuat kita jalan lancar. Kita nggak tahu itu. Maka kita lebih penting memikirkan manusianya. Kitanya. Ming. Yo sing cao. Nasib tergantung cara berpikir kita. Fu
hoki, 自我求. Hoki saya buat, usaha, berikhtiar, berjuang. Hoki kita. Maka semua kembali kepada sikap kita. Dalam ajaran Dhamma sudah jelas. Sudah jelas sekali. Nasib kita hari ini loh. Karena ada sesuatu yang kita lakukan dulu. Andi Wongso hari ini tergantung hari kemarin saya ngapain itu. Hari depan tergantung saya. Bagaimana saya memelihara mental saya, sikap saya, ucapan saya, gerakan saya, usaha saya, ikhtiar saya. Tergantung saya, hasilnya nanti disebut sukses, bahagia, nasib baik. Karena manusianya. Maka dalam Dhamma jelas sekali mengajarkan manusia menjadi manusia yang konsekuen. Menjadi manusia yang konsekuen dan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kalau sebagai Buddhis harus sadar hari depan saya depend on me. Saya bertanggung jawab, saya konsekuen terhadap kehidupan saya. Maka jaga jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif. Kita lihat tahun ini khususnya banyak sekali koruptor tertangkap. Hasil dari hari kemarin yang tidak diketahui atau datang, akhirnya sial muncul. Tapi itu kumpulan. Manusia menjadikan manusia yang konsekuen bertanggung jawab pada kehidupan ini. Persis yang ada di dalam kitab suci tertulis jelas yang kita sering melihat. Itu saja pegangan. Pegangan kata-kata ini cukup yakin hidup pasti sukses, bahagia dan luar biasa. Aku adalah pemilik karmaku sendiri, pewaris karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri, terlindung oleh karmaku sendiri, apapun karma yang ku berbuat baik dan buruk, itulah yang akan kuwarisi. Hendaklah ini kerap kali direnungkan. Maka hukum karma itu bukan milik umat Buddha. Hukum karma pasti hukumnya. Hukum sebab akibat agama apapun terikat. Lah kita dimanapun berada, siapapun kita tidak bisa lari. Hukum karma adalah hukum sebab akibat yang sangat logik sekali. Siapa yang melakukan itu akan terjadi. Maka dengan perkataan seperti ini kita tahu. Saya mau enak, saya mau hidup enak, bayar harga. Saya mau sukses, bayar harga, keluar keringat, berjuang, belajar, sampai sukses, bayar harga. Dalam Dhamma mengajarkan tidak ada. Bahkan Sang Guru Agung, Sang Buddha mengatakan, pencapaian nibbana bukan monopoli aku, engkau pun bisa seperti aku. Tapi bayar, lakukan, sejalani. Bukan minta-minta atau naik ke atas, tidak bisa, harus jalani. Maka melalui pengertian itu saya akan bagikan 5 faktor. 5 faktor untuk menciptakan nasib menjadi baik. Mau? Mau? Apa kabar? Apa kabar? ITJC? ITBC? Nah, luar biasa. Oke, pertama, faktor pertama, the power of mind. Kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran yang bisa merubah nasib. Poin penting sekali adalah kangen. Mensyukuri apa yang ada hari ini. Saya boleh miskin hari ini, saya boleh kurang sekolah hari ini, saya terima. Habis saya menghadap ke depan, saya rubah hidup saya. Saya boleh miskin, saya boleh kurang, orang tua saya boleh miskin. Saya boleh bangkrut hari ini, tidak jadi masalah. Besok itu berubah.
anicca. Anicca bukan milik Buddhis. Anicca hukum Tuhan yang dibongkar oleh Sang Buddha. Melihat hukum yang pasti, hukum perubahan, beliau babarkan kepada kita. Bukan milik kita, tapi dibabarkan dengan jelas. Maka siapapun kita, agama apapun akan tunduk pada hukum perubahan. Hoki, sukses dimulai dari sikap mental dan pola pikir. Sikap mental dan cara berpikir menentukan nasib berubah. Hari ini saya miskin, hari ini saya melarat. Mengeluh tiap hari, berdoa tiap hari sampai habis hiu sebesar paha. Tapi enggak kerja, tapi tidak usaha, percuma. Kebodohan spiritual. Mau sembahyang kuat, doa kuat, kerja lemes. Mau sukses, ini yang parah. Tidak bisa. Mau sukses, kerja keras. Mau sukses, kerja keras. Mau sukses. Mau sukses. Mau sukses. Tepuk tangan dulu. Semua dimulai dari pikiran. Seorang pemikir besar dari Amerika mengatakan, tahun 19 sekian, awal-awal, manusia dapat merubah seluruh kehidupannya. Manusia bisa merubah seluruh nasibnya dengan cara merubah sikap mental dan cara berpikirnya. Langsung berbondong-bondong, manusia banyak berubah gara-gara kata itu. Padahal Sang Buddha sudah tertulis 2500 tahun lalu, sudah ada. Pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat sesuatu dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Sudah diungkapkan 2500 tahun lalu, pikiran itu pelopor. Jika mulai hidup dengan cemas, takut, bimbang, ragu, tidak mungkin nasib bisa rubah. Semua kembali kepada kita. Atas kekuatan hukum Tuhan, hukum karma. Harus yakin, nasib saya mau rubah. Yang malas jadi rajin, yang takut jadi berani, yang pesimis jadi optimis, yang negatif jadi positif. Saya berani jamin, nasib pasti berubah. Pola pikir, sikap mental, pola pikir yang baik akan menentukan nasib. Jika pola pikirnya baik dan benar, akan memengaruhi sikap. Sikap yang baik akan memengaruhi aksi. Aksi yang baik akan memengaruhi kebiasaan. Kebiasaan yang baik akan membentuk karakter. Karakter yang baik akan berubah, merubah nasib yang jelek menjadi nasib yang baik. Dan muter terus kembali kepada sikap mikir dan sikap mental. Maka betapa pentingnya kontrol pikiran untuk tetap pada arah yang positif. Yakin nasib bisa berubah, pasti bisa berubah, akan berubah. Maka kekuatan pikiran harus hati-hati. Saya sudah praktek semua itu tadi, sudah mempraktekkan. Bagi saya, pikiran ini bahasa populernya ya. Pikiran adalah anugerah Tuhan yang memiliki kekuatan luar biasa. Anda ingin maju, ingin sukses, ingin bahagia dan lain sebagainya. Semua bisa terwujud dengan memaksimalkan potensi pikiran dengan baik dan benar. Kita bisa merubah apapun. Mau sukses, bahagia, nasib baik, bisa dirubah, pasti. Gunakan pikiran dengan baik dan benar, maksimalkan. Maka tiap hari harus positif. Kenapa pepatah Tiongkok kuno mengatakan Xing Xiang Si Zhen?
Apa yang Anda pikir, itu yang terjadi. Di tempat sembayangan, kita sembayang adan, you being. Apa yang Anda inginkan akan terkabul. Luar biasa, itu mental positif. Maka dengan pola pikir yang positif, nasib bisa berubah. Masa? Pasti. Masa? Tepuk tangan dulu untuk Anda. Pasti bisa berubah. Kenapa? Korea Utara, Korea Selatan beda. Beda pola pikir. Kalau pola pikir Korea Utara berbeda, berubah, sebentar juga naik, soal ekonomi akan maju. China, negara komunis, dekil and kumel. Merdeka 49 dan 479 komunis. Robah mental, robah pikiran. Langsung semua berubah. 30 tahun kemudian menjadi raksasa ekonomi, militer, budaya, olahraga, dan lain sebagainya. Kenapa berubah? Mentalnya berubah. Tepuk tangan dulu untuk Anda. Gara-gara sikap mental dan pola pikiran berubah, semua berubah total. Sama seperti kita. Tergantung bagaimana kita berubah pola pikir. Maka saya perlu kenalkan sebuah buku ya di sini. Buku yang sangat luar biasa tentang pikiran. Buku ini syarat dengan dalamnya. 100 tahun buku ini ditulis 1912. Namun tetap tajam dan efektif sampai saat ini. 70 tahun tidak boleh beredar. 1933-2003. Bill Gates curi baca waktu mahasiswa. Dia baca. Termotivasi. Dia punya mimpi PC. Personal komputer akan melanda seluruh Indonesia, seluruh dunia. Betul, sukses Bill Gates. Kenapa 70 tahun tidak boleh beredar? Yang nulis seorang konglomerat. Konglomerat ini punya teman-teman konglomerat. Begitu teman-teman tahu, Charles ini edarkan buku, dia panggil Charles, bro sini bro. Apa bos? Jangan keluarkan buku itu tentang pikiran, bahaya sekali. Kalau buku itu dibaca orang-orang, mereka semua jadi konglomerat, tarik. Tarik akhirnya, ditarik 70 tahun. Waktu saya jalan-jalan ke China, ke Shanghai, lihat buku, toko buku gede banget itu. Buku 100 tahun tapi tetap tajam sampai saat ini. 70 tahun tidak boleh beredar. Bill Gates membaca buku ini akan jadi sukses. Langsung saya beli, saya baca malam-malam di hotel. Baru baca 12 lembar, termotivasi saya. Gila buku ini. Pantesan Amerika sukses 100 tahun yang lalu. Pesawat terbang, mobil mewah, kapal laut yang besar. Penemuan obat-obat yang paling canggih dari mereka. Internet, apapun teknologi canggih, dia. Olahraga, dia. Mikirnya benar, hasilnya benar. Karena pola pikirnya. Maka saya langsung kasih tahu sekretaris saya, tolong hubungi Amerika, minta kepada Amerika supaya buku yang tentang 24 pikiran tadi dicetak di Indonesia atas nama Andi Woso Publisher. Kirim. Dijawab. Sebentar, dijawab dalam 2 kali 24 jam. Dijawab. Andi Woso Publisher dikasih hak cetak untuk Indonesia. Apa kabar? Apa kabar? Inilah bukunya, Master Key System. 24 pelajaran penting tentang pikiran. Telah terbukti mengubah nasib orang-orang biasa menjadi kaya luar biasa. Tentu termasuk Anda semua di sini. Tapi tolong, buku ini bukan untuk orang biasa, hanya untuk orang pinter. Termasuk Anda semua. Nanti di belakang, ya, masih ada 20 buku, tapi nggak boleh sekarang beli ya. Ada cuma 20 buku. Nanti Anda ambil, ganti ongkos cetak, saya tanda tangan. Jamin, buku ini Anda lihat, oh ada hukum perubahan.
Oh, buku Sebab Akibat. Komplit. Luar biasa. Bacanya pelan-pelan ya. Nikmati ya. Saya bisa bicara. Yakin sekali buku ini sangat bermanfaat buat kita. Maka dengan pengertian mental dan pikiran yang baik, tidak peduli kita hari ini siapa, keturunan siapa, miskin, sekolahan, terserah. Semua bisa kita rubah. Tidak penting dulu kita siapa, yang pasti nasib bisa kita ubah. Kok bisa? Lah kan sudah praktek saya. Mungkin ada beberapa yang belum, jangan lari ke belakang semua ambil buku ya nanti dulu. Sabar, aduh, sabar ntar habis nanti itu buku itu. Saya udah ngalami, saya boleh cerita sedikit sejarah saya. Boleh cerita sejarah saya? Yang sudah mengenal ya diulang gak masalah ya. Saya bersyukur dalam kehidupan ini loh. Pernah hidup melarat, pernah hidup miskin, mianya gak bagus dulu. Yakin. Lahir di keluarga miskin, tinggal di sebuah rumah setengah tembok, setengah gedek bambu. Rumahnya kecil, isi satu kamar, itu pun kontrak. Anak kedua dari 3 bersaudara. Rumahnya kecil, kontrak pula. Puluhan tahun tinggal di rumah seperti ini. Waktu saya ngisi motivasi Buddhis di Blitar, banyak petani itu. Nanya saya tahu Pak Andi itu di atas adalah motivator nomor 1 dan pengusaha sukses. Apa benar Pak, pernah hidup puluhan tahun, tinggal di rumah setengah tembok, setengah gedek? Saya jawab, kalau saya bohong, segera karma jelek datang dan habis semua rezeki saya. Habis semua, miskin selamanya kalau saya bohong. Kalau saya tidak bohong, jujur, semoga karma baik menjadi 5 kali. Untuk apa bohong gak dapat nilai apapun. Puluhan tahun tinggal di sebuah rumah setengah tembok. Tahun 65 terjadi Gestapo PKI, di mana saya sekolah, di sekolah Mandarin ditutup. Sejak saat itu berhenti sekolah baru umur 11 tahun. Kelas 6 SD tidak lulus. Gelarnya Andri Wongso, sekolah dasar tidak tamat koma, SDTT koma. Berjuang, belajar, berjuang. Belajar, berjuang. Sukses, gelar ditambah TBS. Andri Wongso sekolah dasar tidak tamat tapi bisa sukses. SSI, gelarnya terakhir. Sekolah dasar tidak tamat tapi bisa sukses, syukur sampai saat ini. 5-6 tahun yang lalu dari Amerika Universitas di Amerika nawarkan saya, Pak Andri, you cocok jadi PhD. Hanya bayar 40 juta, Anda punya gelar PhD. Dalam hati saya, ini salah kaprah. Jangankan saya bayar, Anda bayar saya nggak mau gelar PhD. Kenapa? Buat apa beli? Lebih enak SDTT, TBS, tapi bisa sukses. Luar biasa. Berhenti sekolah. Mama saya jualan kue di kantin sekolah di mana saya sekolah, ditutup. Berhenti 3-tiganya. Koko adik saya. Berhenti sekolah. Dan mulai masuk ke Universitas Masyarakat, Fakultas Penderitaan. Tepuk tangan dulu. Beruntung sekali saya punya mama yang luar biasa. Walaupun mama saya buta huruf, tapi mental dan pikiran luar biasa. Menghadapi kesulitan, menghadapi kemiskinan, menghadapi penderitaan, tidak pernah mengeluh. Hadapi, berani. Membuat anak-anaknya ini tumbuh. Berani hadapi hidup.
Dan pernah suatu malam, dan ini cerita ini pasti saya ceritakan karena memang menyentuh. Pernah suatu malam mama saya tiap hari bangun pagi nombok singkong buat gedok lindri untuk dijual. Orang datang pakai rombong ambil kuenya lalu jalan. Tiap jam 2 udah bangun nombok singkong. Pagi itu saya kepengen pipis melewati beliau. Habis balik nawarkan diri, mah dibantu mah. Enggak usah, nah. Kamu tidur aja lagi. Mah dibantu mah. Enggak usah. Tidur waktu terus berjalan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sudah 40 tahun. Makin saya pikiri, mau saya bantu malah suruh tidur. Rela dirinya menderita daripada anaknya. Makin sadar saya betapa besar kasih mama kepada anaknya. Dari sini menunjukkan manusia miskin kantong nggak masalah, jangan mental miskin. Kantong melarat tidak masalah, jangan mental melarat. Kalau mental melarat, hidup pasti melarat. Hidup seperti itu setahun 2 tahun terus berjalan. Sampai saya umur 22 tahun. Tahun 76 berangkat ke Jakarta roba nasib. Naik bis malam diantar oleh mama. Kasih kue, kasih kopi 1 botol, makanan dalam perjalanan ditangisi. Nangis, mungkin dia pikir anakku paling ganteng mau berangkat. Tepuk tangan dulu dong. Begitu jam berangkat, turun beliau. Bis jalan. Jalan, gak tahan. Nangis pula saya. Nangis baca surat koko saya. Andri, roba nasib berangkat Jakarta. Pakai apa sukses SDTT. Sekolah dasar tidak tamat. Kalau saya ngelamar di bank sekarang, Andi Wongso, baik, jujur, nggak punya ijazah, dibuang itu. Nggak butuh orang baik, masih banyak yang baik. Nangis. Seumur 22 tahun belum pernah selama hidup makan satu keluarga itu loh. Makan di restoran besar. Restoran tanggung, restoran kecil, atau pinggir jalan bareng papa, mama, adik, koko saya bareng makan. Belum pernah selama hidup. Tur luar negeri, tur dalam negeri, tur dalam kota. Belum pernah selama hidup. Ulang tahun nyanyi-nyanyi happy birthday sendok kwailo, mana ada. Ulang tahun saya bangun pagi ada 2 telur merah. Itu ulang tahun masih dipotong sepatu. Separuh kasih adik saya, separuh kasih koko saya. Tinggal 1 telur merah, dibuka pakai garam, nikmat luar biasa. Apa kabar? Nikmat. Maka saking nikmatnya, 1 telur ulang tahun. Kalau saya bayangkan dengan anak saya sekarang. Bumi dan langit. 3 anak saya begitu lahir, minimal anaknya orang punya. Minimal. Yang pertama terutama. Sekarang umur 23 tahun anak pertama saya. Waktu umur 19 tahun dia lulus sarjana di Singapura. Saya kirim ke Guangzhou, Jinandaxie, belajar Mandarin 2 tahun. Tahun kemarin saya udah kirim ke Amerika untuk ambil master S2. Yang kedua, Australia, minggu kemarin pulang ke Indonesia, sudah lulus sebagai sarjana Curtin di Australia. Yang ketiga, umur 16 tahun, ngotot minta sekolah ke Amerika. Saking ngototnya dan positif saya lihat, saya kirim ke Amerika. Saya ambil college. 3 saya kasih tahu, papa kepingin kalian 3-tiganya sekolah yang benar. Kuasai 3 bahasa. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa IT. Jangan kayak bapakmu 3-tiganya belepotan semua. Jangan. Ingat, setelah kamu belajar di Singapura, di China, di Australia, di Amerika, dapat gelar, pulang Indonesia, bangun Indonesia.
Mungkin boleh lihat ya foto anak saya. Kita promosi dikit deh. Istri pertama, tepuk tangan dulu dong. Nggak kelihatan sana ya, sayang ya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Luar biasa semua. Saya tidak mungkin bilang sama mereka, sini nak, sini tiga-tiganya. Ini papamu, engkaumu melarat sampai papa nggak sekolah. Berjuang sukses, mulai besok nggak usah sekolah semua. Rusak, sekolah penting sekali. Mas saya titip anak-anak di sini, ingat kuasai 3 bahasa. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa IT. Kerja sebagai salesman, tahun 76 2 tahun sampai tahun 78, mimpi jadi bintang film Hongkong. pede sekali, merasa bodinya bagus, mukanya cakep. Nggak tepuk tangan keterlaluan. Tahun 80, akhirnya main film di Taiwan. 3 film saya mainkan, luar biasa. Yang belum pernah lihat foto saya, kita kasih 3 foto, pamerkan 3 foto. Foto pertama, tepuk tangan dulu. Saya bisa nendang 14 kali tendangan sekali di udara tanpa berhenti dalam 10 detik. Mau lihat? Mau lihat? Dulu. Sekarang gini aja, 5 tendangan 4 detik, mau? 5 tendangan 4 detik sekali sabet, oke? Harus ada sasaran. Silakan, sasaran berhenti, nggak boleh nangkis, diam begini, mati lama-lama. Tepuk tangan dulu. Apa kabar? ITBC. Foto kedua, gila, aneh sui loh. Sui bu, gila, luar biasa. Foto ketiga, waktu saya motivasi di Sekolah Bina Nusantara, Universitas. Begitu lihat begini, mahasiswa agak kurang ajar. Pak, saya mau nanya, silakan. Ini foto Bapak? Iya. Bukan rekayasa komputer. Kurang ajar. Latihan setengah mati rekayasa. Demi Dhamma, asli Andi Wongso. Tiga tahun pulang, main film, bikin kartu ucapan kata-kata motivasi. Tahun 85, saya sudah bikin kartu ucapan motivasi. Buku-buku belum seperti sekarang. Saya meletakkan batu pertama di Indonesia tentang motivasi. 28 tahun yang lalu sudah ditulis. Saksi, bukti. Maka hari ini disebut Andi Wongso motivator nomor 1. Pantes. Banyak orang gak yakin, gak percaya. Saya kasih tahu. Nah, tesnya sekarang. Apa yang ada dalam pikiran Anda, itu menentukan kita. Setuju? Apa yang saya tanya Anda jawab, baru bagus. Raja Dangdut. Kapan tanding dia? Nggak ada. Dia sampai detik ini, Raja Dangdut bahkan mau jadi presiden. Kedua, Ratu Ngebor. Kapan dia bertanding? Ada yang lebih pintar goyang pantatnya. Tetap Inul nomor 1. Motivator nomor 1. Pantas, tepuk tangan dulu. Apa kabar? Anda. Itu kesan. Sudah diciptakan. Sampai hari ini tidak terasa sudah 28 tahun. Berubah semua. 20 tahun terakhir saya jadi motivator. Keliling ke seluruh Indonesia. Ke Malaysia, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Singapura, ke seluruh Indonesia. Sudah saya puterin semua. Maka pengertian saya, sadar saya. Sukses, nasib baik butuh keberanian. Sukses butuh komitmen.
komitmen, sukses butuh perjuangan. Sukses butuh pengorbanan. Sukses butuh keuletan. Sukses butuh kegigihan. Mari kita baca, yang keras yang mantap. Suara keras, hoki besar datang. Suara kecil, tambah boleh. Cara bacanya lihat ya. Contoh, jangan ikuti dulu, contoh dulu ya. Sukses butuh keberanian. Sukses butuh komitmen. Sukses butuh perjuangan. Yang keras, yang mantap, jamin hoki datang untuk kita. 1, 2, 3. Sukses butuh keberanian. Tepuk tangan untuk Anda semua. Lebih keras. Tambah keras. Paling keras. Sampai muncul filosofi. Kristal filosofi dari proses hidup saya muncul. Success is my right. 成功是我的权利. Sukses adalah hak saya. Di buku-buku motivasi dunia mulai tahun 2019 sampai hari ini belum ditemukan kata-kata ini. Asli buatan orang Indonesia, Andi Wongso. Suatu hari kalau ada buku di barat keluar, saya cuma 2 kemungkinan. Mikirnya sama, bisa keluar sama. Atau dia niru saya. Tepuk tangan dulu. Kepanjangannya. Success is my right. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Mari sekali lagi, yang keras, yang mantap suaranya. Suara keras, hoki datang. Suara keras, nasib berubah. Suara kecil, tambah miskin. 1, 2, 3. Success is my right. Sukses. Tepuk tangan untuk Anda. Maka bagi siapapun Anda hari ini, keluarga miskin, kurang sekolah, lagi bangkrut, lagi mundur, terserah. Ada hukum anicca, hukum perubahan yang pasti. Yang miskin bisa kaya, yang kaya bisa melarat. Kalau mikirnya salah, maka ingat pengertian dhamma, anicca, cita niyama, hukum tentang pikiran, jalani. Yakin saya, nasib kita akan baik. Poin kedua, the power of opportunity. Kekuatan kesempatan. Itu faktor yang membuat orang sukses karena adanya opportunity. Ada 4 poin. 1, tentang momentum. Di kehidupan kita ini ada perubahan. Itu disebut timing, disebut momentum, disebut kesempatan. 1, orang yang melihat kesempatan. Orang kedua adalah orang yang menunggu kesempatan, tentai jihui. Orang ketiga adalah juang cao jihui, orang yang menciptakan kesempatan. Dan orang keempat adalah memanfaatkan kesempatan. Di kehidupan di depan kita ini macam-macam. Depend on kita bagaimana melihat kesempatan. Kalau kita tidak bisa melihat kesempatan, nggak akan jadi. Filosofi Chinese mengatakan, Dianshi Dili Ren Hong. Dianshi itu loh, langit, Tuhan, timing, waktu, momentum, zaman, era, itu Dianshi. Itu momentum kalau sudah datang, cepat ambil. Dan tiap hari ada momentum yang ada depan kita. Hanya muncul kalau mental bagus. Hanya muncul kalau pikiran bagus. Kalau pikiran dan mental tidak bagus, nggak akan keluar. Kesempatan depan yang baik pun lewat. Maka Dianshi nomor 1. Nomor 2, Tili.
renho, manusia. Tapi ada tambahan. Sebaik-baiknya waktu penting adalah tili. Tili itu geografi. Sebaik-baiknya geografi, lebih penting orangnya. Manusia yang menggerakkan. Maka kesempatan bagi saya tulis ya, sebuah coretan saya. Era, zaman, selalu menyajikan kesempatan sukses bagi siapa saja yang berani berubah dan merubah. Siapa yang berani berubah dan mengubah, zaman akan ngasih kita. Nih sukses nih. Nih nasib baik kasih kamu. Zamannya ngasih ke kita loh. Setiap saat ngasih ke kita. Tinggal kita berani gak berubah dan mengubah. Kawan saya yang punya Lion Air. Dulu seorang porter bawa koper keliling kemana-mana. Nemeni tamu. Ratusan mau pesawat terbang dia sekarang. Kok bisa? Dulu biasa-biasa tapi mikirnya bener. Waktu mau Sintia, waktu mau Cengbeng, Lebaran, Natal, sewa kapal, sewa book 10 kursi, 20 kursi, 1 pesawat, 2 pesawat, lama-lama beli pesawat. Lama-lama pas 1998 Pak Harto jatuh, deregulasi penerbangan dibuka untuk umum. Masuklah dia. Berani ambil kesempatan. Begitu masuk, muncul Lion Air. Tapi apa itu muncul begitu aja? Tidak. Prosesnya panjang lebar. Tapi dia berani ambil keputusan. Akhirnya sekarang terbang luar biasa. Lion Air. Karena kesempatan. Kedua, kawan saya. Coba muka dari mana ini, ngebohogi semua mukanya ini. Miring gak miring, gimana kalau dilihat dari muka. Muka apa itu Mian Siang, gak seorang sukses ini. Pertama dia waktu usaha tidak dipercaya, mukanya lain katanya. Siapa dia? Bos Alibaba.com, Jack Ma. Triliunan duitnya. Raksasa dari China. Dulu dia gak ngerti. Bisanya bahasa Inggris. Diajak di provinsi dia jalan-jalan ke Amerika. Sampai Amerika dia lihat, kok ada internet. Itulah namanya waktu diense. Tepat momentum era, waktu timing. Datang. Dia berangkat ke China, balik. Geografi China membuka diri. Waktu China membuka diri, itu geografi diense tilinya masuk. Begitu buka, dia coba, fight. Berani keputusan, lewat perjuangan yang luar biasa, akhir dia sukses. Maka dia ngomong dalam satu kata-kata dia penting sekali ini. Dalam dunia usaha, hari ini kita menderita, besok bisa lebih menderita, lusa sukses mungkin tiba. Tetapi sayang banyak orang yang putus asa pada esok malam. Hanya mereka yang tegar, keras dan berjuang habis-habisan yang akan menikmati indahnya sukses di hari lusa. Maka gak usah takut, berjuang, menderita, gak apa-apa. Besok menderita lagi. Nah sayangnya banyak orang menderita besok, pindah. Ternyata hari ketiga itu penuh keindahan. Itulah Jack Ma, waktunya menentukan, kesempatan menentukan dia sukses. Itulah kekuatan, the power of opportunity. Tepuk tangan dulu, Tanda. Ketiga, the power of will. Kekuatan, kemauan atau hasrat. Mau nasib berubah, mau hoki, mau sukses, punyai kemauan untuk berubah. Sang Buddha punya kekuatan yang luar biasa, aditana. Tidak mencapai kebudahan, tidak berhenti. 6 tahun meditasi dengan penderitaan aneh-aneh. Tetap tahan, karena punya mental aditana. Kalau kita bisa ambil 5% saja, Anda akan jadi konglomerat. Ambil aditana, semangat yang tidak pernah berhenti.
Aditana itu kalau dibikin kata-kata ulet nggak cukup, keras ya nggak cukup, sabar ya nggak cukup, gigi ya nggak cukup. Itu kumpulan dari kata-kata diringkas jadi satu, disebut aditana. Hoki kita mengerti hukum aditana. Seorang gagap lihat koran di Amerika, dicari salesman, penjual buku ensiklopedia. Dia langsung tertarik. Datang telat dia, antri paling belakang. Begitu sampai depan, tutup udah. Yang lain pergi semua, udah tutup. Si gagap tidak berhenti, maju terus ketok pintu. Tolong manajer, saya mau jual buku. Dibuka pintunya. Anda bagaimana bisa jual buku? Ngomong aja susah. Saya mau jual. Tolong kasih kesempatan saya. Pikir manajer, ini nggak usah buat gaji, paling komisian. Oke, saya kasih kesempatan Anda untuk jual buku yang mahal ini. Baik, terima kasih. Jualan. Jual. 2 minggu kemudian, sales meeting, kumpul semua. Sang manajer nanya, Johnny jual berapa? 0 Pak. Rita 1, Harry 1, Michael 0, Yeni 0, A 0, B 0, D 1, 2, 1 0. Gagap 13, 30, iya 30, lah kok bisa jual 30, dia sampai ikut gitu. Kamu sekarang naik, ikut naik. Jelaskan kepada mereka bagaimana kamu jual, bisa jual 30, yang lain cuma 1. Saya cuma bilang sama pembeli, Anda mau beli atau saya bacakan? Apa kabar? Anda itu baca buku segini loh. 4 tahun gak selesai itu tadi. Udahlah, gua biokong lah, gua belilah. Itu semangat yang luar biasa, semangat aditana. Maka kita lihat kekuatan aditana. Kita belajar kekuatan aditana. Dengan disaksikan oleh bumi walaupun kulit, daging, otot dan tulangku akan musnah dan darahku akan habis mengering. Aku bertekad tidak akan bangun dari tempat ini sebelum aku memperoleh penerangan agung dan mencapai nibbana. Itu aditana. Praktekkan dalam kehidupan. Yakin saya, nasib baik akan berpihak pada kita. Bruce Lee, guru saya, mati 40 tahun. 33 tahun hidup, matinya 40 tahun. Luar biasa dia. Saya bikin seminar di Indonesia, termasuk di Medan. 12 kota, full luar biasa. Bruce Lee, umur 19 tahun dikasih uang mamanya. Ini nak, kasih cepak go aja. Dipegang duitnya. Naik kapal, butuh 18 hari ke Amerika. Di dalam perjalanan dia ngomong, Ma, aku tidak akan pulang ke Hong Kong kalau nggak sukses. Dengan $100, aku pasti sukses. Terus sampai ke Amerika, kerja sebagai karyawan pelayan restoran. Sambil kuliah, sambil ngajar kungfu, sambil belajar kungfu. Top, pede banget. Ditanya wartawan waktu itu, Bruce Lee, kalau saya tanya kamu, dalam dunia kungfu, karate dan dunia bela diri, posisimu di Amerika itu nomor berapa?
Dia pede jawab. Kalau saya jawab, saya nomor 1, Anda bilang saya sombong. Tapi kalau Anda bilang saya nomor 2, saya tidak terima. Tetap nomor 1. Maka dia nulis kata-kata di sini. Cita-citaku tentang Siwo. Untuk mengetahui diri sendiri. Manusianya itu. Betapa penting. Masih banyak manusia lain. Relationship. Bikin kuansi. Harus punya singyong. Kalau ada singyong, ada kepercayaan, ada integritas. Muncul kepercayaan. Muncul kepercayaan. Muncul connection. Jalan semua. Saya ketemu orang banyak sekali di Indonesia ini. Orang sukses semua. Pasti pintar bergaul. Karena hubungannya relationship. Dengan hubungan relationship, yang penting mentalnya. Dalam bahasa Mandarin namanya Hote Cai U. Kaya mental. Kalau manusia sudah punya kaya mental Hote Cai U, semuanya jalan. Semua akan lancar karena punya kekuatan tadi. Kekayaan mental, bukan miskin mental. Kaya mental, gampang bergaul, suka menolong, motivasi tinggi, punya disiplin, punya kemauan, punya integritas, tanggung jawab, suka membantu, kompak. Itu namanya kaya mental. Jika manusia sudah punya mental, densenya ada, tilinya ada, renhonya ada, sukses nasib baik pasti milik kita. Maka dengan lima kunci tadi, kita ini mengarsiteki kehidupan kita mau kemana. 5 kunci. Punyai pikiran yang benar, yang baik, punya arah, punya tujuan. Di depan ada kesempatan-kesempatan yang muncul. Kesempatan yang muncul ditambah kemauan untuk merubah. Dengan kemauan untuk merubah, dengan kemampuan yang ada, dan dengan cara kita bergaul, nasib baik akan menjadi milik kita. Sebagai titipan hari ini adalah hari ibu. Bergaul relationship. Bergaul dengan manusia-manusia di luar kita. Siapa yang terdekat? Orang tua kita. Orang tua kita tidak bisa kita hormati. Sembahyang juga percuma. Maka kata-kata di dalam bahasa Mandarin, Pu Jing Fumu, orang tua tidak bisa kita hormati. Jing Shen Ui, sembahyang Tuhan pun percuma. Kenapa? Tidak bisa mencintai orang tua. Itu kegagalan sejati, duit banyak. Tapi kasar ngomongnya sama orang tua. Dibuang ke tempatnya, panti jompo. Master, siapa itu yang Master Chen Yan. Dia bilang, kenapa enggak bikin panti jompo? Tidak perlu panti jompo. Setiap rumah adalah rumah panti jompo bagi orang tua kita. Jangan dikirim. Itu tahu tak, xiao, pai xiao, ratusan kebaikan, xiao wei xian. Pertama adalah mencintai, bakti kepada orang tua. Duit banyak, sukses, luar biasa. Tapi menghormati orang tua nggak bisa, bojai. Tidak ada artinya, maka hari ini adalah hari ibu. Sebagai penutup motivasi saya, mau saya putarkan sebuah film, mungkin Anda pernah lihat di YouTube atau di mana. Film ini bagus sekali tentang orang tua. Tepuk tangan dulu. Saya ngalami ya, betapa luar biasanya orang tua. Saya dari kecil ya, miskin. Waktu mulai mikir main layang-layang di kampung saya nggak bisa keluar. Harus bantu orang tua ngisi kue dulu. Sambil lihat di jendela ada nggak layangan lewat. Kalau ada layang lewat, bahagia banget. Tapi mau keluar nggak boleh, nggak bisa, kerja dulu. Ngikuti, entah jam 4, 5 jam 6 jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 jam 1 jam 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam 6 jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 jam 1 jam 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam 6 jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 jam 1 jam 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam 6 jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 jam 1 jam 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam 6 jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 jam 1 jam 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam 6 jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 jam 1 jam 2 jam 3 jam 4 jam 5
Boleh keluar. Wah seneng ambil benang, ambil layangan, lari. Hujan. Aduh. Ulang seperti hujan. Suatu hari, habis kerja setengah mati, sore boleh layangan main. Wah cerah. Main-main, kelupaan diri pulang sore. Udah mulai jam 6. Mama udah ambil kemoceng di belakang. Jam berapa kamu pulang? Jeder. Waduh mah, hajar terus. Mandi sendiri, cuci pakaian sendiri. Semua merah semua. Masuk ke kamar kecil, sudah air panas. Berarti disiapkan dong air panasnya. Mandi air hangat, nggak boleh kedinginan. Setelah keluar, makan nasi goreng dengan jeruk masih panas. Memang digebuk, tapi layanan orang tua luar biasa cinta pada anak. Maka setelah saya sukses, makan yang enak. Makan untuk menghormati anaknya makan. Lainnya nggak mau lagi. Makan nggak usah, aku makan tempe tahu udah enak kok. Keluar negeri boleh, Singapura, Malaysia. Ke Jawa lagi nggak mau. Ayo nikmati, nggak usah. Aku lihat kamu baik sama keluarga dan baik sama orang, itu udah bahagia. Ajaran Taude seperti ini ya, luar biasa. Maka sayang, tapi saya sudah tidak punya orang tua, menyayangi pun sudah nggak ada. Yang bagi masih ada orang tua, cintai tanpa syarat. Layani, cintai, perhatikan, sayangi tanpa syarat. Nah, film ini penutup cerita seorang anak lugu mampir, anggap aja dari jauh mampir ke tempatnya, ke tempat sini mau naik kereta api. Mamanya lihat jam 5, jam 2. Anaknya bilang jam 5 mak mau berangkat. Oke tunggu, lari ke pasar beli mau masakin anak yang paling disenangi oleh anaknya. Masak setengah mati loh, nganter sepeda sampai jauh ke tempatnya stasiun. Tidak diterima, maksa terima. Sampai akhirnya masakan yang dicintai itu hancur. Udah hancur, ketinggalan kereta. Nah kenapa nggak diterima aja? Diterima aja, masuk ke kereta api kan udah beres semua. Anda nikmati. Sebagai hari ibu, kita putar tayangan ada terjemahan bahasa Indonesianya. Silakan tolong lampu dimatikan. Kita nikmati tayangan yang sangat luar biasa ini.
有没有。对，不要回去。对。好，就这样。啊！你怎么才来呀？我车都要开了。这是你最喜欢吃的，带上现。在出差，我还要见客户，我怎么能带这个？我都做好了，能占你多大地儿啊？带上。时常会想起咱白发的父母，年迈的人这时候最怕孤独，操劳一辈子，吃了多少苦，风雨雨都是为咱儿女，风雨雨都是为咱儿女们付出。别嫌老人唠叨，听听他们倾诉，那是我们童年成长的记录。谁都有老的时候，谁都需要呵护，亲情常伴是父母，渴望的幸福，渴望的幸福。别叫老人伤心，别让老人孤独，寂寞本来就不是他们的归宿。常回去看看父母，把他们接来住住，孝敬老人是儿女应尽的义务，最大的幸福。孝敬老人是儿女最大的幸福。 Yes, luar biasa. Mumpung masih ada mama papa, tidak ada alasan apapun yang dilakukan untuk kita benci. Hak kita, wajib kita untuk menyayangi, mencintai sampai mereka meninggal dunia. Tepuk tangan untuk Anda. Ya, saya
sangat mencintai Dhamma, termasuk 3 anak saya. Semua beragama Buddha. Mereka punya pengertian bagus sekali tentang Dhamma. Tapi seperti apa yang saya yakini, di luar kita masih ada agama lain. Yang diyakini oleh saudara kita, maka tidak perlu ribut, saling kritik tentang ajaran. Jangan ganggu mereka, tapi jangan mau diganggu. Hidup damai, sentosa luar biasa. Dengan kepedian, saya kasih tahu anak saya, kamu bergaul dengan siapapun. Tidak usah ribut masalah agama. Yakini apa yang kamu yakini. Biar kawan-kawan saudara kita meyakini apa yang dia yakini. Dengan pengertian seperti ini, kita enak. Yakin, mantap, tapi tahu mungkin dia lebih bagus. Sebaliknya saudara kita tahu, ternyata Buddhis juga bagus juga seperti apa yang tidak seperti yang bayangkan. Saya juga sama. Belum tentu mereka lebih bagus lagi. Maka dengan muncul toleransi seperti yang ada di Medan, luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Yes, terima kasih. Namo Buddhaya. Wow. Luar biasa Pak Andre Wongso, Bapak Ibu semua. Sekali lagi tepuk tangan yang paling semangat buat Pak